pantulan cahaya Bu yang di aula ini Oh karena gitu. biar teman-teman yang lain begitu juga caranya. Ah gitu. Coba itu, coba nggak usah pakai background. Coba dicoba tidak pakai background. Siap-siap Bu. Mm-mm. Siapa yang belum hadir ya? Tetap juga kayak begitu ya. Soalnya mata kita sakit ngelihatnya. Atau Iya pindah Bu, tempat deh, tetap. pindah tempat deh, pindah tempat Aswar. Soalnya saya ngelihat layar itu apa mata saya jadi sakit gitu. Oh iya Bu, siap Ya, siap siap Bu. ya, oke, ya. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan memaparkan tugas yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Jadi hari ini eh, teman-teman akan presentasi tugas-tugas untuk tugas-tugas yang diberikan pada pembelajaran agenda satu ini. Nah, jadi siapa yang mau presentasi duluan untuk tugasnya? Nimba Dedian, boleh Nimba Dedian, Agustin? Baik, Ibu. Ya, silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang rencana aksi bela negara. Di sini saya akan memaparkan dalam bentuk video, Ibu ya. Baiklah, kita Ya, mulai silakan. saja. Yang lain menyimak ya. Enggak ada suaranya. Oh ya, sudah, silakan. Wawasan kebangsaan. Indonesia bukan perkumpulan, melainkan suatu kesatuan jiwa yang hidup dari keberagaman. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara laku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Rencana aksi Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk cinta tanah air yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia dan sarana pemersatuan perundangan saat berkendara dan berkendara dengan tertib. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maka kewajiban kita sebagai umat beragama adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dapat diimplementasikan dengan melakukan pekerjaan sesuai profesi dengan sebaik-baiknya dan penuh kesadaran demi keberlangsungan dan kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dengan berolahraga dan pola hidup sehat. Kebugaran jasmani yang baik menjadi modal penting dalam mendukung kesiapsiagaan fisik. Ini bertujuan untuk memotivasi warga negara menjalankan tanggung jawab secara konsisten melalui langkah kecil yang berdampak besar bagi bangsa dan negara.
Sekian Ibu video presentasi dari saya. Saya ucapkan Baik, terima terima kasih Bu. kasih untuk Mbak Dedian. Mana apresiasinya untuk teman kita? Ya, saya ternyata tidak co-host ya, jadi susah untuk kasih berhenti ininya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, saya memaparkan tugas saya dalam bentuk PPT. Ya, silakan. Di sini saya akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Eh, Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah, konsensus dasar adalah kesepakatan bersama yang bersifat mendasar eh, dari hasil musyawarah untuk mencapai titik temu di antara perbedaan, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan atau tindakan bersama. Nah, empat konsensus ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada jati diri dan identitas negara, yaitu bendera negara yang disebut Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia yang kita sebut Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan eh, yaitu Indonesia Raya, ciptaan dari Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, bela negara. Bela negara adalah tekad sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara persorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Di sini nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, 3 setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5 kemampuan awal bela negara. Nah, pada nilai-nilai bela negara tersebut ada masing-masing indikator. Untuk indikator cinta tanah air itu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotismenya terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator selanjutnya yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Di antara lain berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya ada setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Dan indikator terakhir ialah rela berkorban untuk bangsa dan negara, di antaranya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara,
siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Oh, ternyata masih ada. Indikator kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Rencana aksi bela negara di sini, eh, cinta tanah air dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan bangga memakai batik. Warisan budaya ini menjadi identitas bangsa yang harus kita lestarikan. Yang kedua, menjadi bangsa yang besar dimulai dari hal kecil seperti mematuhi aturan lalu lintas adalah contoh nyata kesadaran kita sebagai warga negara yang taat aturan. Kesetiaan pada Pancasila dapat diwujudkan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dengan berdiskusi dan mencari jalan tengah, kita menjaga persatuan serta menghormati perbedaan. Yang rela berkorban, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan pikiran demi kemajuan bangsa adalah bukti nyata kecintaan kita pada Indonesia. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara dicontohkan dengan berolahraga. Kita menjaga kesehatan dan melatih fisik agar selalu siap menghadapi tantangan. Selanjutnya, sistem administrasi NKRI atau biasa disingkat dengan Sankri adalah suatu keseluruhan tata aturan, mekanisme, dan prosedur penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang sebagai dasar negara. Ada beberapa makna kesatuan dalam sistem, yaitu untuk filosofi dasarnya tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika dan semangat Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, yang yaitu cita-cita mempersatukan Nusantara. Yang kedua, kesatuan psikologis atau kejiwaan yang ditandai oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan pemilihan bahasa Indonesia, menunjukkan tidak adanya egoisme kedaerahan. Selanjutnya, kesatuan politis atau kenegaraan ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat. Makna selanjutnya ialah kesatuan geografis yang ditandai dengan Deklarasi Juanda yang eh, terciptanya konsep wawasan Nusantara. Kesatuan visi pembangunan ditandai oleh seluruh program pembangunan nasional harus selaras dengan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, hingga individu warga negara. Di sini ada 5 prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, dan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesehatan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, mengembangkan sikap toleransi, dan memiliki rasa senasib. Adapun 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme ialah sukuisme atau menganggap suku bangsa sendiri paling baik, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan menggunakan kekerasan, dan terakhir provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Kebijakan publik dalam administrasi pemerintah, yaitu jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan diatur lebih jelas, pejabat pemerintahan memiliki hak diskresi,
dan pejabat memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugas. Ada beberapa istilah penting dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah, ialah administrasi pemerintahan adalah tata laksana, ialah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan konkret pejabat. Dan diskresi adalah keputusan atau tindakan untuk mengatasi masalah ketika aturan tidak jelas, tidak lengkap, atau terjadi stagnasi pemerintahan. Adapun landasan idil bisa disebut juga dasar ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan bersumber dari segala sumber hukum. Lima sila Pancasila menjadi etika sosial dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pengamalan sila bersifat utuh dan saling terkait. Adapun landasan konstitusional atau bisa disebut dasar hukum tertulis adalah di sini Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma dasar, yaitu alinea 1 Asas Persatuan Anti Penjajahan, alinea 2 Cita-cita Luhur, alinea 3 Kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan dan dukungan rakyat, dan alinea 4 Misi pemerintahan. Yang terakhir, peran ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Karakteristik ASN yang dibutuhkan ialah profesional, bebas intervensi politik, ialah melaksanakan kebijakan publik sesuai peraturan, memberikan pelayanan publik profesional dan berkualitas, Negara komplit dengan indikator-indikator nilainya. Rafli, itu kemarin dananya masuk ya? Alhamdulillah, Bu, sudah dicek, Masuk tuh. sudah masuk. Ya, Nah, itu berarti kau punya itu yang ini, kau punya jaringan kemarin yang tidak bagus. iya Bu, Iya, jaringan yang baik. tidak bagus. Oke, teman-teman, mana ininya apresiasinya untuk Rafli? Dia sudah buat apa ini tugas komplit untuk eh, apa ini komplit apa ini berisi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negaranya ya. Oke, sekarang kita ke Joe. Silakan Joe. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, suaranya agak keras Joe. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Apa Iya, tampilannya sudah ada Bu? suaranya agak kecil. Mungkin Oh, dibesarin sedikit lagi suaranya. Oke, silakan. halo Bu. Ya, boleh. Masih kedengaran kok, tapi agak kecil ya. Oke, Silakan. oke Bu. Terima kasih Bu. Baiklah, saya akan presentasi tentang wawasan kebangsaan dan budaya negara Bu. Pertama Bu, sebelumnya tujuan pembelajarannya adalah untuk mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi NKRI sebagai bukan dalam mengawal pengabdian kepada bangsa dan negara. Eh, Pertama kita bahas wawasan kebangsaan dulu. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan memahami wawasan kebangsaan, Bu, ada beberapa poin yang saya kutip. Pertama, dia akan menangkal perpecahan karena kita saling menghargai dan menghormati perbedaan sehingga itu akan dapat menangkal perpecahan. Yang kedua, dengan wawasan kebangsaan, kita dapat membangun identitas nasional, Bu. Bangga berprestasi. Contohnya itu identitas nasional adalah bangga berbahasa Indonesia dan juga menggunakan budaya lokal.
Dengan wawasan kebangsaan juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan karena hampir mirip dengan poin pertama melakukan perpecahan, yaitu menghargai keberagaman dan tidak diskriminasi terhadap satu suku atau minoritas. Dari poin 1 dan 2 dan 3 eh, dapat jadi kesimpulan sebagai poin 4 mencapai tujuan nasional karena dengan menangkal perpecahan, membangun identitas nasional, dan juga memperkuat kesatuan dan persatuan itu adalah salah satu dari tujuan nasional. Berikutnya nilai bela negara. Nilai bela negara itu adalah keyakinan, sikap, dan perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaan dan kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 poin dalam nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah adanya rasa bangga dan setia dan cinta kepada bangsa dan negara. Beberapa tantangan terhadap poin pertama ini itu masuknya pengaruh atau budaya asing, tidak mencintai, melestarikan atau melestarikan lingkungan hidup, melupakan sejarah atau budaya lokal. Tapi ada rencana aksinya, kita harus mulai bangga berbahasa Indonesia dan melestarikan budaya lokal, lebih menggunakan produk-produk lokal, dan ikut berpartisipasi dalam perayaan nasional. Nomor 2, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu seperti kita harus yakin bahwa kita adalah bagian dari bangsa dan negara ini, sehingga kita harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memeliharanya. Beberapa tantangannya seperti konflik SARA dan intoleransi, korupsi, bersikap apatis atau individualistis, dan penyebaran hoax. Rencana aksinya, kita harus bersikap toleran dan tidak mudah terprovokasi terhadap isu SARA. Menindak tegas pelaku korupsi, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Yang ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu artinya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam sehari-hari. Tantangannya ada beberapa seperti radikalisme, intoleransi, dan munculnya paham-paham yang menyimpang dari Pancasila. Rencana aksinya menghargai perbedaan pendapat ketika musyawarah, tidak mudah percaya terhadap berita yang belum tentu kebenarannya, menolak ajakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Poin keempat, belajar berkorban untuk bangsa dan negara. Itu pengertiannya itu, Bu, kalau kita belajar berkorban itu mau mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, ataupun materi jika diperlukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Tantangannya semakin runtuh semangat gotong royong yang di lingkungan kita sehari-hari, sifat individualistis atau materialisme. Individualistis itu seperti mementingkan diri sendiri, ataupun materialisme itu seperti selalu mengukur untung rugi dalam melakukan tindakan. Rasa peduli kepada sesama dan negara sudah berkurang. Untuk rencana aksinya sering mengadakan gotong royong mulai dari lingkungan terkecil sampai yang skala lebih besar. Aktif melakukan kegiatan sosial. Dan poin terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu seperti kemampuan dasar manusia, itu fisik ataupun non-fisik, yang mendukung ketahanan negara. Tantangannya seperti generasi muda yang kurang disiplin dan bertanggung jawab, berkurangnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme, tidak menjaga pola hidup. Untuk rencana aksinya mulai membiasakan pola hidup yang baik dan kedisiplinan, mengadakan atau mengikuti pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Berikutnya, sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia dapat diartikan sebagai keseluruhan upaya penyelenggaraan negara dan pemerintah Indonesia yang mencakup berbagai aspek seperti sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan,
pemerintah daerah, pelayanan publik, dan aparatur sipil negara. Eh, Sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki beberapa tujuan seperti satu, menjamin pelayanan publik, mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Adapun fungsi dari sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita singkat dengan SANTRI itu sebagai fungsi perencanaan, yaitu ikut merencanakan keputusan atau undang-undang yang akan dibuat. Perorganisasian, mengatur organisasi, melaksanakan ikut melaksanakan lembaga ikut melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah direncanakan. Pengawasan, penyusunan regulasi, koordinasi antar wilayah dan lembaga. Permasalahan dalam SANKRI atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pertama korupsi, penyelewengan jabatan, sistem birokrasi yang kurang efisien, kesenjangan yang ada terjadi di antara pemerintahan pusat dan daerah, serta kualitas SDM yang kurang merata. Nah, adapun beberapa poin upaya penguatannya memperkuat lembaga pengawasan, pelayanan sistem digital yang digunakan untuk pelayanan publik, peningkatan koordinasi dan pembinaan ASN yang adil dan terukur antara pusat dan daerah, serta melakukan pelatihan terhadap ASN. Terima kasih Bu, sekian presentasi dari saya Bu. Baik, terima kasih Jo. Boleh stop sharing dulu. Ya, oke deh teman-teman semua, kita beri apresiasi dulu dong untuk teman kita Jo yang sudah presentasi ya. Jadi materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini ditugaskan ke 3 orang. Kalau dari ketiganya, Ibu paling suka sama tampilan Jo itu ya. Jadi Jo punya itu apa ini bisa dipahami, mata kita juga melihat layar tidak terlalu penuh gitu ya. Jadi ada space kita untuk bisa memaknai apa yang dipresentasikan gitu ya. Yang lain juga bagus ya. Di Madedian juga bagus dalam bentuk visual ya. Wawasan kebangsaan dan rencana aksi bela negaranya. Begitu pula dengan Rafli. Rafli sudah tadi juga menyampaikan contoh-contoh penerapan dari nilai bela negara, rencana aksinya. Nah, dari 3 presentasi tadi, apa lesson learn, apa yang bisa kita tangkap dari presentasi ketiga teman kita? Boleh deh, siapa yang mau cerita? Nah, Ananda, dari tadi 3 orang itu sudah presentasi. Apa yang bisa didapatkan oleh Nanda berkaitan dengan hasil presentasi tadi? Silakan, Ananda. Ya, suaranya enggak kedengaran. Nanda deh, Nanda Fanianti. Ya, silakan. Ya, Nanda Fanianti. Di unmute dulu. Ananda tidak kedengaran suaranya. Nadia Fanianti, coba. Halo, cek Ya, Ibu. Sudah ada ya, surat Ibu. ya sudah. Silakan. Nah, tadi 3 orang teman kita sudah presentasi. Apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari 3 presentasi tadi? Silakan. Baik Ibu, kalau menurut saya kan Ibu kan sudah seperti jelaskan, ada tadi yang tentang wawasan kebangsaan, terus ada nilai bela negara. Berarti kita sebagai warga negara, kita harus menerapkan semua yang telah disampaikan sama teman-teman tadi. Begitu Ibu. Halo, cek. Ya, Reski, kalau Reski gimana? Nah, Reski Akbar. Ya, Bu. Silakan Reski.
Menurut saya, Ibu. Bagaimana tadi, Ibu? Ya, tadi tiga Coba orang teman kita kesaran. presentasi itu, tiga orang sudah presentasi. Hasil belajarnya seperti apa? Apa yang kita tangkap dari tiga presentasi tadi? Nanti Pada kalau tiga, temannya presentasi, tolong yang lain nyimak ya. Jadi kalau ibu tanya sudah bisa jawab gitu. Jadi tidak sia-sia tuh teman kita tiga orang presentasi. Coba Aswar deh, Aswar. Siap Bu, siap. Ya, silakan. Kalau saya, apa yang disampaikan tadi teman-teman, bagaimana cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Laude Abdul Latif. Ya Bu, hadir. Hmm. Ya, coba tadi tiga orang teman kita presentasi. Apa yang dipresentasikan teman kita tadi? Silakan. Kesadaran bela negara Bu, cinta tanah air, rela berkorban, setia kepada Pancasila sebagai sumber hukum dan ideologi, dan kemampuan bela negara Bu. Hmm. Kalau cinta tanah air contohnya kayak apa tuh? Laude. Bangga bangga menggunakan Bu, eh, produk dalam negeri seperti Kalau seperti di videonya ada tadi menggunakan batik Ibu. kalau sadar berbangsa bernegara, contohnya kayak apa tadi yang disampaikan teman kita? Seperti berpat 17 Agustus. Hmm. Kalau pakai helm kemana-mana, termasuk nilai bela negara yang mana, nih, Hanifah? Tadi ada contohnya itu, dia pakai helm. Nah, itu masuk nilai bela negara yang mana? Baik Ibu, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara Ibu. Oke, baik. Ada kalau rela berkorban seperti apa tadi contohnya, Nur Fadila, yang sudah disampaikan teman-teman tadi? Jadi kalau rela berkorban untuk bangsa dan negara itu Ibu, eh, con- contohnya rela apa sering dibahas dalam konteks patriotisme, nasionalisme dan tanggung jawab dan sebagai warga negara. Tadi lihat enggak ya apa ini yang di apa nih yang Sorry. ditampilkan tadi tiga temannya. Tiga temannya sudah capek-capek presentasi terus yang lain tidak nyimak gitu. Pada sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Jadi cara kita menghargai orang lain itu pada saat teman kita presentasi kita perhatikan gitu. Jadi pas ibu tanya contohnya kayak apa sudah bisa jawab karena tiga orang tadi sudah memberikan contoh gitu. Ya, kalau contohnya Rafli tadi apa? Contoh rela berkorban tadi, Rafli, yang disampaikan tadi. Lalu Bu, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga. Oke. Kalau Jo tadi tuh, contohnya apa tadi, Jo? Rela berkorbannya yang sudah dipresentasikan tadi. Tidak kedengaran suaranya. Gotong royong untuk membantu sesama. Ya, gotong royong ya, bersih lingkungan gitu ya. Jadi ya sudah banyak contoh-contohnya ya. Jadi silakan nanti teman-teman untuk nanti rencana aksi bela negaranya itu bisa disusun dengan bagus untuk bisa dilaksanakan. Jadi tolong ya nanti kalau ada yang presentasi diperhatikan itu jangan cuma sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya, Reski, Nur Fadila, seperti itu. Jadi teman kalau disuruh presentasi ya, Ibu. kalau kalian yang presentasi terus tidak ada yang perhatikan juga pasti kesel juga, gitu ya. Ya sekarang Reski tugasnya, ayo silakan dipresentasikan. Yang lain nyimak.
Ya, silakan Muhammad Reski Akbar Aryansah presentasikan tugasnya berarti yang analisis isu. Iya, Yang Bu. lain perhatikan ya, nanti kalau disuruh analisis isu di agenda 3 dan 4 bisa semuanya. Baik. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Identifikasi Isu-isu Kontemporer. Ya, silakan Reski ya. Isu-isu kontemporer ialah masalah atau topik hangat yang sedang terjadi atau diperbincangkan di masa sekarang. Isu ini seringkali bersifat kompleks dan memiliki dampak yang luas baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Identifikasi isu yang ada dalam lingkup pekerjaan saya yaitu ada 10, yaitu disiplin dan produktivitas, manajemen waktu, komunikasi dan kerjasama, pembagian job desk, tanggung jawab, profesionalisme, inisiatif, sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan pekerjaan konstruksi di lapangan. Penetapan isu dan analisis isu. Penetapan isu ini saya menggunakan teknik APKL, yang mana teknik ini digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu aktual, yang mana isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan atau belum terselesaikan. 2. Problematik. Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicari solusinya secara komprehensif. 3. Kehalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. 4. Kelayakan. Isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berikut adalah tabel APKL yang telah saya buat. Di sini, dalam tabel ini kita dapat melihat bahwa pekerjaan konstruksi di lapangan merupakan masalah atau isu yang memiliki poin tertinggi, yaitu dengan total 18 poin. Dari isu-isu tersebut, analisis isu yang dapat saya berikan yaitu untuk yang pertama, disiplin dan produktivitas. Adanya beberapa pegawai yang sering terlambat atau bahkan bolos sehingga pegawai tersebut menjadi kurang produktif dan membuat pencapaian target dari kantornya menjadi terhambat. Kedua, manajemen waktu, yang mana kurangnya manajemen waktu dari seorang pegawai dapat mengakibatkan pegawai tersebut mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut menjadi tertunda. Ketiga, komunikasi dan kerjasama. Isu ini sering terjadi. Isu ini berakibat sering terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi serta kurangnya koordinasi karena kurangnya kerjasama di antara sesama pegawai. 4. Pembagian job desk. Pembagian job desk dari atasan yang terkadang kurang jelas mengakibatkan kebingungan bagi pegawai dan terkadang membuat beberapa pegawai mengerjakan tugas yang lebih dari job desk awalnya. Tanggung jawab, yang mana masih adanya pegawai yang kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dengan melimpahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain dengan alasan yang tidak jelas tanpa sepengetahuan atasan. Keenam, profesionalisme, yang mana masih adanya pegawai yang kurang bersikap sopan kepada rekan kerja, hormat kepada atasan, serta kurang menjaga kualitas kerjanya. Ketujuh, inisiatif. Masih kurangnya inisiatif dari seorang pegawai, yang mana hal ini adalah seorang pegawai yang hanya akan bekerja jika ada perintah langsung dari atasan. Kedelapan, sumber daya manusia.
masih kurangnya sumber daya manusia, yang mana dalam hal ini pegawai yang tidak mengetahui sesuatu hal enggan untuk mencari tahu karena tidak adanya rasa keingintahuan pada diri sendiri. 9. Penggunaan teknologi, yang mana masih kurangnya literasi digital dan ketidakmampuan dari seorang pegawai. Dalam hal ini masih adanya pegawai yang masih tidak bisa mengoperasikan komputer ataupun teknologi lainnya. Yang terakhir yaitu isu yang mendapatkan total skor yang paling tinggi, yaitu pekerjaan konstruksi di lapangan. Dalam hal ini adalah pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Dalam pekerjaan ini masih ada konsultan atau kontraktor yang melakukan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa ada alasan jelas, seperti contohnya akibat kondisi alam. Selain itu, sering juga terjadi keterlambatan siapnya pekerjaan dari kontrak yang sudah ada. Berikut adalah fishbone diagram yang saya buat berdasarkan dengan isu yang paling tinggi, yaitu ketidaksesuaian spesifikasi di lapangan dan keterlambatan pekerjaan. Di bagian main, beberapa faktor yang menjadi penyebab isu tersebut yaitu kurang pelatihan, kurang teliti, serta kurangnya pemahaman prosedur. Dari bagian maninya atau keuangan, yaitu kurangnya anggaran, material, yaitu material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi, mesin, yaitu kurangnya perawatan dari alat yang dipakai. Metodenya sering menyesuaikan kondisi di lapangan ataupun tidak adanya SOP. Environment atau lingkungan, yaitu terdapat banyak kendala yang datang dari lingkungan di sekitar tempat pekerjaan. Gagasan pemecahan isu yang dapat saya berikan yaitu yang pertama yaitu memberikan pelatihan dan pengarahan tentang pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan SOP dan spesifikasi yang berlaku. 2. Melakukan perencanaan yang sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang tersedia. 3. Melakukan survei di sekitar area kerja tentang bahan material yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi yang akan digunakan. Selanjutnya, memperhatikan peralatan yang akan digunakan, terutama alat berat yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Selanjutnya, memperbanyak literasi pada spesifikasi yang akan digunakan agar bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya, melakukan survei terhadap lingkungan sekitar tempat kerja agar bisa mengantisipasi kendala yang akan dihadapi ke depannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, mana apresiasinya dulu untuk Rizky, teman-teman? Ya, jadi untuk Rizky, kalimat isu tidak boleh hanya disiplin dan produktivitas. Nggak boleh seperti itu. Manajemen waktu, nggak tahu apanya isunya gitu ya. Jadi nanti tidak boleh dia cukup seperti itu. Jadi dia dalam bentuk kalimat yang negatif. Ya, teman-teman semua ya, tolong diperhatikan ya. Nanti kalau disuruh analisis isu tidak lagi muncul seperti yang disampaikan oleh Rizky. Disiplin dan produktivitas itu bukan isu. Bukan, tapi kalau rendahnya disiplin dan produktivitas pegawai. Ditambahkan kalimatnya menjadi kalimat negatif. Manajemen waktu itu bukan isu. Benar enggak? Iya toh? Manajemen waktu bukan isu. Tapi kalau dia dikatakan di situ belum optimalnya manajemen waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Isu. Bisa ya, dipaham ya. Jadi nanti kalimat isunya tidak boleh hanya penggalan kata gitu. Disiplin, produktivitas, enggak. Berarti rendahnya disiplin pegawai. Apalagi ketidaksesuaian ya spek pekerjaan, ya kan? Nah, seperti itu tidak terjadinya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan di lapangan misalnya. Jadi dia dalam kalimat yang negatif. Bisa ya? Untuk fishbone-nya tadi Reski sudah bagus.
Ya, sudah bagus tadi untuk analisis fishbone-nya. Jadi nanti dilihat dari main-nya itu berarti SDM-nya, manusianya. Apa yang kurang di situ? Oh, tidak terampil, tidak paham gitu ya. Nah, kalau di mesin lebih ke ada aturan yang mesin itu apa yang berkaitan dengan prosedur, SOP ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk tadi yang masih agak keliru punya Rizky yang lingkungan. Lingkungan itu environment yang dari atas itu dipindah ke bawah ditukar. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk ide gagasannya juga sudah bagus. Jadi melihat dari penyebab-penyebabnya. Jadi dilihat penyebab-penyebabnya kemudian dibuatkan ide gagasan. Nah, itu saja nanti. Jadi buat semuanya ya nanti kalau bikin isu nanti jangan hanya sepenggal-sepenggal kata kayak tadi. Oke? Bisa ya? Oke, terima kasih Rizky sudah presentasi tugasnya. Sekarang Nadia, mana Nadia? Silakan Nadia. Hadir, Bu. Mohon Ya, maaf, Ibu, silakan suara saya dipresentasi. kedengaran, Bu. Ya, kedengaran. Baik, Silakan. Ibu. Share screen dulu, Bu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Belum, sedikit lagi. Oh, belum ya. Sudah, Bu? Ya, sudah silakan. Saya, Bu. Bentar, Bu, nge-lag laptopnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu dalam tugas jabatan, khususnya sebagai nutrisionis, karena saya nutrisionis di Rumah Sakit Pendata. Baik, sebelumnya isu itu bisa dikatakan kalau secara umum diartikan satu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Kalau menurut KBBI, isu masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin atau desas-desus. Nah, di sini isu dalam tugas jabatan nutrisionis itu ada 10 yang saya ambil. Di sini yang pertama ada keterlambatan distribusi makanan pasien. Yang kedua, kesalahan pemberian diet pasien sesuai dengan penyakit. Yang ketiga, kerusakan peralatan dapur. Yang keempat, koordinasi kurang antar nutrisionis dan nakes lain. Yang kelima, pengelolaan anggaran terbatas. Terus yang keenam, belum optimalnya pemberian edukasi gizi. Yang ketujuh, belum optimalnya pencatatan asesmen gizi. Yang kedelapan, presentasi sisa makanan pasien. Terus yang kesembilan, belum optimalnya screening gizi. Dan yang kesepuluh, belum optimalnya penerapan SOP. Nah, dari 10 isu ini, teman-teman bisa lihat dari tabel APKL yang sudah saya ranking, saya mendapat nilai yang sama untuk belum optimalnya screening gizi dan kesalahan pemberian diet sesuai dengan penyakit. Sehingga saya masuk lagi untuk APKL-nya tadi sudah dibantu sama Kak Rizky untuk penjelasannya. Jadi saya langsung saja ke USG. Tadi kan ada yang sama. Nah, setelah itu saya masuk di USG, saya dapat nilai yang paling tinggi itu belum optimalnya screening gizi. Kenapa? Karena kan kalau untuk U itu urgent, seberapa mendesak isu itu harus dibahas. Ini sama-sama mendesak, sama-sama urgent, makanya poinnya 5. Terus yang kenapa di USS serius, itu juga serius. Masalah kesalahan pemberian diet dan belum optimalnya screening gizi, makanya juga poinnya masih sama 5. Tetapi pas D-nya itu di G, saya pakai yang belum optimalnya screening gizi itu kenapa poinnya 5? Karena semua kesalahan pemberian diet itu bisa terjadi di awal kesalahan screening gizi, makanya lebih tinggi di belum optimalnya screening gizi, seperti itu. Termasuk di fishbone. Nah, di fishbone ini belum optimalnya screening gizi, teman-teman bisa lihat ada manusia, ada prosedur, terus ada material bahan, ada lingkungan. Nah, kalau dari manusianya itu menurut saya pertama itu kurang motivasi atau kesadaran staf atau nutrisionis screening gizi. Terus yang kedua, keterbatasan staf yang tersedia untuk melakukan screening. Kalau dari
Prosedurnya kurang evaluasi dan perbaikan prosedur screening gizi secara berkala, terus alat screening yang tidak akurat, dan prosedur screening gizi yang tidak lengkap. Kalau untuk fasilitasnya, fasilitas dan peralatan yang tidak memadai untuk melakukan screening gizi, terus tidak tersedianya alat screening yang memadai. Untuk material, kurang informasi yang relevan mendukung proses screening dan tidak tersedianya formulir screening gizi yang memadai. Dan lingkungannya itu lingkungan yang kurang kondusif untuk melakukan screening gizi. Maksudnya tidak kondusif ini seperti kayak kita mau screening gizi di ruangan pasien, terus ada keluarga pasien dan pasiennya itu kayak malu-malu mengasih kita informasi. Jadi kondusif lingkungannya seperti itu. Nah, solusi pemecah isu dari kan tadi di fishbone saya ada dua untuk manusianya dari orangnya kayak kurang motivasi untuk kesadaran staf akan pentingnya screening gizi. Penyelesaian masalahnya itu penyediaan pelatihan yang kompresif, peningkatan motivasi staf untuk meningkatkan kesadaran diri. Terus keterbatasan staf tersedia untuk melakukan screening, kita mengajukan penambahan staf kepada bagian kepegawaian. Nah, untuk metodenya, prosedur screening gizi yang tidak lengkap, kita solusinya menyederhanakan SOP screening gizi agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh petugas. Nah, alat screening gizi yang tidak akurat ini penyederhanaan kriteria screening. Terus, kurangnya evaluasi dan perbaikan prosedur screening gizi secara berkala, itu membuat jadwal evaluasi bulanan terkait pelaksanaan gizi dan perbaikan sistem pelaporan. Selanjutnya, untuk fasilitas tidak tersedianya alat screening yang memadai, penyediaan alat screening yang akurat. Terus yang kedua, fasilitas dan peralatan yang tidak memadai untuk melakukan screening gizi, solusinya perbaikan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan screening gizi. Terus yang ke material, kurangnya informasi yang relevan untuk mendukung proses screening. Solusinya pendekatan emosional kepada pasien dan pengadaan media informasi yang menarik. Terus tidak tersedianya formulir screening gizi yang memadai, penyederhanaan formulir, dan klasifikasi kriteria screening. Nah, untuk lingkungan yang kurang kondusif untuk melakukan screening, meningkatkan koordinasi antar unit terkait, pasien, dan keluarga pasien dalam pelaksanaan screening gizi. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh stop sharing dulu, Nadia? Ya, oke, baik. Kita kasih apresiasi dulu teman-teman untuk teman kita. Iya. Jadi teman-teman semua kalau nanti mau menganalisis isu, contoh yang baik itu punya Nadia Fanianti, ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau apa nih mau menganalisis isu, kalimatnya kalimat negatif seperti tadi, ya. Jadi kalimatnya kalimat negatif seperti yang sudah disampaikan oleh Nadia. Boleh masuk di tabel APKL, kalau ada nilai yang sama dan sama-sama tinggi, kita analisis lagi pakai USG untuk menentukan yang mana prioritas. Kemudian kita analisis penyebabnya. Tadi analisis penyebabnya itu sudah sangat baik tadi oleh Nadia dengan ide-ide gagasannya. Oke, jadi apa nih dia punya penyebab, kemudian kita carikan masing-masing penyebab itu ide gagasannya. Itu sudah sangat baik ya. Jadi Nadia sudah punya modal tuh nanti untuk masuk di agenda 3 untuk menganalisis isu ya, isu-isu berkaitan nanti manajemen ASN dan smart ASN. Untuk masuk di agenda 4 juga lebih mudah ya. Oke, sekarang kita ke Hanifah. Mana Hanifah? Silakan. Ya, Ibu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang identifikasi isu kontemporer pada bidang saya, yaitu bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian isu kontemporer pada bidang penataan lingkungan bangunan gedung. Pertama,
pengertian isu kontemporer itu sendiri adalah masalah atau pokok persoalan yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini yang sedang terjadi atau hangat dibicarakan dan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Pada bidang saya sendiri itu dikaitkan dengan bidang penataan bangunan gedung. Isu kontemporer berarti masalah atau tantangan terkini dalam bidang perencanaan, pembangunan, penataan, dan pengelolaan gedung yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya. Selanjutnya ada identifikasi isu. Ada 10 isu yang saya angkat. Di sini yang pertama tentang keterlambatan waktu pada pekerjaan konstruksi. Yang kedua, belum adanya penetapan bangunan gedung strategis. Yang ketiga, efisiensi anggaran. Yang keempat, regulasi dan standar baru dalam konstruksi. Yang kelima, ketidaksesuaian realita di lapangan dengan perencanaan awal. Yang keenam, kendala presensi online menggunakan aplikasi Bekin. Yang ketujuh, optimalisasi tenaga teknis pengawasan konstruksi. Yang ketujuh, keterbatasan pemahaman teknologi. Selanjutnya, penyalahgunaan inventaris kantor dan kurangnya alat penunjang perencanaan bangunan. Di sini saya menggunakan teknik analisis isu. Yang pertama, analisis isu APKL, metode USG, dan diagram fishbone. Analisis isu menggunakan teknik APKL ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Reski tadi, di mana ada aktualnya, di mana isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, ada problematiknya, ada kekalayakan, dan analisis isu berdasarkan teknik APKL. Di sini ada 10 isu yang tadi saya angkat, Ibu. Jadi ada yang pertama keterlambatan waktu pada pekerjaan konstruksi, kedua belum adanya penetapan bangunan gedung strategi dan perencanaan awal. Karena ketiganya memiliki nilai yang sama, maka saya masukkan ke tabel analisis isu menggunakan teknik USG, sebagaimana yang telah dijelaskan. Di sini ada terdapat satu isu yang prioritas, yaitu keterlambatan waktu pada pekerjaan konstruksi. Dikarenakan isu tersebut dapat sering terjadi, dapat berdampak besar dan perlu segera diatasi. Dapat menurunkan kepercayaan publik dan meningkatkan biaya proyek dan merusak target pada pembangunan itu sendiri. Selanjutnya saya memasukkan itu ke dalam diagram analisis fishbone, di mana di kepala ikan diagram tersebut yaitu keterlambatan pada pekerjaan. Ada metode, pertama faktornya yaitu metode, di mana perencanaan jadwal yang tidak realistis sehingga dan metode pekerjaan tidak efisien, pengendalian proyek lemah atau kurangnya monitoring dan evaluasi, dan selanjutnya kurangnya manajemen resiko sehingga keterlambatan pada pekerjaan. Dan selanjutnya material, adanya keterlambatan pengiriman material pekerjaan. Kedua, kualitas bahan material yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi. Yang ketiga, kesalahan perhitungan kebutuhan material. Yang keempat, stok material yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, atau SDM-nya, kurangnya tenaga ahli atau tenaga kerja yang berpengalaman. Disiplin kerja yang rendah atau sering terlambat melakukan pekerjaan, tingginya absensi pekerjaan, dan kurangnya koordinasi antar tim di lapangan. Selanjutnya, money atau pendanaan. Yang pertama, anggaran yang terlambat dicairkan. Kedua, biaya operasional melebihi perkiraan. Yang ketiga, keterbatasan untuk perawatan alat. Selanjutnya, mesin atau peralatan. Yang pertama, alat berat terbatas ataupun rusak. Yang kedua, belum dapat memanfaatkan teknologi modern. Yang ketiga, ketergantungan pada metode manual. Yang terakhir itu environment atau lingkungan. Yang pertama, gangguan sosial atau keamanan di lapangan. Yang kedua, lokasi proyek yang susah diakses
Yang ketiga, cuaca buruk, hujan, angin atau kencang pada lokasi proyek. Selanjutnya, ini adalah solusi untuk isu tersebut. Pertama, untuk metode, solusinya yang pertama penyusunan jadwal proyek yang harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. Yang kedua, menggunakan metode konstruksi modern yang lebih efisiensi. Contohnya software project, manajemen project. Yang ketiga, menetapkan risk management plan untuk mengantisipasi gangguan. Yang kelima, evaluasi mingguan untuk mengukur deviasi pada pekerjaan atau minus pada pekerjaan dan segera mengambil tindakan korektif. Yang solusi untuk material, yang pertama, membuat jadwal pengadaan material dengan sistem manajemen rantai pasok atau supply chain. Yang kedua, menetapkan standar kualitas material sesuai dengan spesifikasi sejak awal kontrak. Yang ketiga, penerapan just-in-time delivery untuk menghindari penumpukan maupun kekurangan material di lapangan. Yang keempat, menyediakan buffer stok untuk material yang kritis. Yang kelima, melakukan audit kebutuhan material secara berkala untuk menghindari salah perhitungan. Tenaga, yang pertama, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian pekerja yang ada di lapangan. Yang kedua, penerapan disiplin kerja dan absensi elektronik agar kehadiran pekerja terkontrol. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinasi tim lapangan dengan briefing harian. Yang keempat, rekrutmen tenaga kerja cadangan bila ada pekerjaan yang berhalangan. Solusi yang selanjutnya untuk money atau pendanaan, yang pertama memastikan anggaran dicairkan tepat waktu dengan koordinasi intensif pada pemilik proyek. Yang kedua, membuat perencanaan biaya detail agar operasional tidak melebihi anggaran. Kontingensi fund untuk kebutuhan mendesak. Yang keempat, pengendalian cash flow proyek melalui laporan keuangan rutin. Terus untuk mesin atau untuk peralatannya, yang pertama menyediakan jadwal perawatan menggunakan. Yang kedua, menyewa alat tambahan jika peralatan terbatas atau rusak. Yang ketiga, menggunakan teknologi konstruksi baru. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada metode manual dengan mekanisme. Dan yang terakhir, environment atau melakukan koordinasi dengan masyarakat dan aparat setempat untuk menjaga keamanan proyek yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyediakan akses jalan sementara jika lokasi proyek sulit dijangkau. Yang ketiga, menyiapkan rencana kerja alternatif jika cuaca buruk. Yang keempat, melakukan analisis resiko lingkungan sejak tahap perencanaan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Hanifah. Boleh stop sharing dulu. Nah, teman-teman semua, mana apresiasinya dulu? Kita kasih apresiasi dulu buat Hanifah. Ya, oke. Jadi teman-teman, Hanifah juga sudah sangat baik menganalisis isu ya. Jadi isunya itu sudah dalam kalimat-kalimat yang negatif. Cuman nanti kayak efisiensi anggaran. Mungkin bagaimana efisiensi anggaran bukan isu gitu ya, tapi bagaimana misalnya apa ini rendahnya efisiensi anggaran, ya efisiensi anggaran kayak gitu ya. Jadi kalau cuma efisiensi anggaran bukan isu gitu, nanti bisa ditambahkan halnya gitu ya. Efisiensi anggaran seperti itu. Tapi secara keseluruhan itu sudah sangat baik. Apa ini menganalisis isu menggunakan APKL, OSG dan Fishbone-nya. Dan juga penyebab-penyebabnya juga dijelaskan dengan sangat rinci dan juga ide gagasannya juga berdasarkan penyebab-penyebab dari masalah tersebut. Ya, jadi nanti teman-teman tugas ini Ibu berikan ke 3 orang, tapi 10 orang harus tahu semuanya untuk menganalisis isu karena ini nanti dipakai pada saat Anda masuk agenda 3 dan agenda 4 ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Jo mau bertanya? Tidak. Oke, ya. Oke. Nah, teman-teman, dari 3 presentasi tadi apa yang kita bisa dapatkan, kita bisa pelajari dari 3 presentasi tadi?
Boleh, siapa yang mau kasih tanggapan? Nur Fadila, apa sih hasil belajar 3 orang tadi gitu? Ya, silakan. Dari presentasi 3 orang tadi, Bu, saya bisa mengetahui cara mengatasi isu kontemporer yang terjadi di tempat kerja. Itu saja yang didapat. Kalau Laude Abdul Latif, Baik Bu, dari presentasi teman yang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu bahwasanya ada beberapa isu yang diangkat itu harus ditambahkan eh, kalimat yang negatif begitu Bu. Tidak hanya sepenggal kalimat begitu. Kurang lebih oke, seperti itu Ibu. oke. Nima Dedian, Ya, terima kasih Bu. Dalam analisis isu ini kita bisa merencanakan isu-isu apa yang terjadi yang paling apa namanya yang paling problematik di tempat kerja kita. Terus kemudian cara pengelolaan isu ini bagaimana caranya supaya isu ini bisa bisa selesai di tempat kerja gitu. Terima kasih. oke. Ya, bisa selesai dengan memberikan apa ini ide-ide gagasan. Nanti lagi ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan, ya kan? Nanti kegiatan ini idenya nih, nanti kegiatannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal di breakdown lagi ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke eh, kalau tugasnya kemarin apa, Suar? Iya Bu, bikin video tentang kesiapsiagaan bela negara. Oke. Boleh ambilkan tugasnya? Siap. Caranya Aswar, coba Aswar stop sharing dulu. Aswar coba stop sharing dulu Aswar. Iya. Jadi gini caranya Aswar. Aswar apa nih? Buka dulu filenya, minimize dulu, baru share gitu. Ya. Mm-mm. Terus kalau pas share nanti ada kotak kecil di situ share sound atau share audio, klik dulu, baru putar videonya. Ya, coba dicoba dulu. Jangan langsung apa nih? Ya coba langsung buka filenya. Buka dulu, baru minimize, baru Ya Bu. share. Ya. Enal, saya ke apa nih room Siap besar Ibu. dulu. Saya ke room besar dulu, baru jadikan saya ke host ya. Siap Ibu, siap, siap. Ah.
Iya, harusnya Enal tadi saya pas ke Iya, Enal harusnya tadi Ibu kalau ke main room tadi, Enal ke sana juga. Jadi kan saya Oh iya kemarin. Ibu, ya Iya, iya minta maaf Ibu. Saya aduh, Enal. Oh, tunggu, ya, saya jadi co-host dulu biar gampang saya stop sharing, apa nih, stop video teman-teman. ya. Bu, izin Bu. Ambil gini Bu. Sudah ada Kak. Nama saya Muhammad Aswar Aswin Alwi, asal instansi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Bela negara dimulai dari diri sendiri, dengan tubuh yang sehat dan sikap beretika. Kekuatan fisik dan karakter inilah yang menjadi pondasi menjaga ketangguhan, daya tahan, dan disiplin. Nilai yang sama dibutuhkan dalam kesiapsiagaan bela negara. Push up bukan sekedar latihan otot, tetapi simbol ketangguhan, disiplin, dan sit up melatih kekuatan inti tubuh, melambangkan daya tahan, konsistensi, dan disiplin. Shuttle run melatih gerak, gesit, dan daya tahan, mencerminkan kesiapan kita dalam menghadapi tantangan demi menjaga bangsa dan negara. Pull up melatih daya tahan tubuh bagian atas, melambangkan semangat pantang menyerah. Etiket berdiri, badan tegak lurus, tidak membungkuk, tidak juga terlalu kaku. Kaki rapat. Etiket duduk, duduklah dengan punggung tegak, tidak membungkuk, bahu rileks, tidak terangkat, kaki menapak penuh di lantai. Etiket berjalan, badan tegak, tidak membungkuk, langkah seimbang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tangan kanan, genggam tangan dengan mantap, tidak terlalu lemas, tidak juga terlalu keras. Lakukan kontak mata dan berikan senyum yang ramah. Lalu etiket perkenalan. Tersenyum, lakukan kontak mata, lalu sebutkan nama lengkap dengan jelas. Jika situasi formal, tambahkan jabatan atau asal instansi atau daerah. Etiket berbicara, berdiri atau duduk tegap. Jangan membungkuk malas. Tatap lawan bicara dengan sopan. Tersenyum ramah saat memulai pembicaraan. Jangan bermain HP. Etiket berpakaian hitam putih bagi CPNS. Gunakan pakaian hitam putih yang rapi dan bersih. Bahan yang digunakan celana harus berbahan kain. Baju harus dimasukkan ke dalam celana. Gunakan pakaian sesuai dengan postur tubuh. Gunakan sabuk dan juga dasi. Gunakan lambang korpri di sebelah kiri baju. Gunakan papan nama di sebelah makan dan minum. Pertama, tarik kursi, masuk dan duduklah dari sebelah kanan. Buka dan letakkan serbet di pangkuan Anda. Pergunakan peralatan makan yang terletak paling luar sebelah kanan dengan pasangannya di sebelah kiri kalau ada untuk makanan pertama dan seterusnya. Minumlah di saat mulut tidak berisi makanan. Tidak menimbulkan bila makan, hendaknya makanan digerakkan menuju mulut, bukan sebaliknya. Jangan menimbulkan suara saat makan. Jangan lupa untuk selalu mengatakan tolong dan terima kasih setiap kali Anda meminta bantuan dan lain sebagainya. Letakkan sendok searah jam 6.
Baik. Oke, baik. Terima kasih. Mana apresiasinya dulu untuk Aswar? Tapi saya tidak mau kasih jempol, saya mau kasih roket dia karena dia tidak pakai sepatu pas dia praktek. Orang dia punya video praktek pakai sepatu, tidak lengkap lah, Aswar. Masa videonya tidak pakai alas kaki? Coba. Tadi videonya tuh, ya, yang video Iya, Bu. itu kan belakang kan contohnya Sorry, Bu. pakai sepatu. Jadi cara berpakaian tanpa sepatu, tidak ada itu, ya. Nah, jadi nanti kalau bisa diperbaiki ininya, videonya diperbaiki deh, ya, Aswar ya. Dia lupa pasang Siap, Bu, siap. sepatunya, ya. Oke, oke deh. Terima kasih ya, Aswar sudah buat tugasnya. Selanjutnya siapa lagi? Laude. Silakan Laude. Baik, Semoga Laude Bu. tidak tetap Izin. pakai sepatu dia. Lupa sepatunya. Terlalu serius sekali nih mukanya Laude ini. Kayak anu dia, kayak apa nih? Jenderal Vijay dia. Vijay Kumar. Silakan. Bisa diputar sudah videonya? Enggak ada suaranya. Ini videonya ada suaranya. Apa share, ada audionya. Pada saat share itu ada kotak kecil, dicentang dulu share sound atau share audio. Stop dulu ya. Nanti di situ muncul share sound atau share audio pada saat share. Ah, Centang dulu baru share. Supaya kedengaran suaranya. Coba di apa nih, putar videonya. Ya, terdengar. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan, kesiapsiagaan, diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral dan memegang teguh kearifan lokal, yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa, yang luhur dan terhormat. Kemudian, muncul pertanyaan kepada kita, sebagai warga negara. Apakah kita memiliki kemampuan awal bela negara? Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya, dan atau kerja fisik yang cukup efisien, tanpa lelah secara berlebihan. Sebelum melakukan latihan fisik yang berat, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu, guna menaikkan denyut nadi perlahan-lahan, sampai mencapai rentang detak jantung yang ideal, yang direkomendasikan untuk berolahraga. Lari 12 menit, memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk peningkatan daya tahan kardiovaskular,
pembakaran kalori, penguatan otot kaki dan inti tubuh, serta peningkatan kesehatan mental. Selain itu, lari 12 menit juga membantu melatih disiplin dan ketahanan mental, serta menjadi persiapan penting untuk kesamaptahan jasmani. Push-up memiliki banyak manfaat bagi tubuh, antara lain memperkuat otot, meningkatkan kekuatan tubuh bagian atas, melatih otot inti, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, serta membantu membakar lemak dan menambah massa otot. Pull-up memiliki banyak manfaat bagi tubuh, termasuk memperkuat otot punggung, lengan, dan bahu, meningkatkan kekuatan genggaman, membantu menjaga berat badan ideal, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Etika merupakan suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik, serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk, yang menjadi standar perilaku dan sikap dalam menjalani kehidupan. Moral berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok, dan memengaruhi cara mereka bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mana apresiasinya dulu dong buat Laude. Itu tadi Laude bagus menerangkan manfaat dari latihan-latihan untuk kesehatan jasmaninya ya, kesamaptaannya. Kemudian cuma kurangnya tidak ada video etiketnya. Asor masih mending kan tadi ada video etiketnya, cuma tiada sepatunya gitu kan. Nah, ini tidak ada ini video etiketnya, tapi untuk penjelasan kesamaptaannya, kesehatan jasmaninya sudah bagus ya. Jadi kita tahu sudah ya manfaat, oh lari 12 menit itu ternyata manfaatnya untuk ini. Jadi nanti ya teman-teman semua, jadi setiap pagi atau setiap weekend kita bisa praktekkan. Jadi pakai stopwatch gitu ya, kita lari 12 menit, taruh 12 menit kita lari. Jadi bagus untuk kesehatan jantung, ya, meningkatkan massa otot, gitu ya, membuang lemak gitu. Jadi membuat kita sehat, ya seperti itu. Yang lari 12 menit saja, bisa juga yang shuttle run. Cuma shuttle run tadi tidak dipraktekkan ya. Shuttle run itu yang lari angka 8. Nah, itu juga bagus. Tapi kalau untuk keseharian entah itu setiap subuh atau sore hari, mungkin 3 kali dalam seminggu atau weekend gitu, yang pasti setiap minggu itu kita harus ada olahraganya. Ya, minimal yang kita praktekkan itu yang lari 12 menit. Oke, aman ya? Nah, oke. Nah, sekarang kita ke Nurfadila. Silakan Nurfadila. Ayo Nurfadila, silakan presentasi untuk tugas berarti yang ini ya, konflik kepentingan ya. Oke, silakan ditampilkan.
Berarti dengan Ananda nanti ya siap-siap. Itu kedengaran enggak suaranya? Jadi nanti diperhatikan perangkatnya supaya bisa bersuara. Ya, silakan Nur Fadila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Fadila, saya dari instansi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan konflik kepentingan. Jadi, berikut yang akan saya tampilkan. Yang pertama itu pengertian konflik kepentingan, kedua pentingnya konflik kepentingan, yang ketiga cara mengatasi konflik kepentingan, dan saya akan menampilkan studi kasus dari konflik kepentingan. Yang pertama, apa sih itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan itu adalah situasi di mana seseorang individu atau organisasi memiliki dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan yang dapat mempengaruhi penilaian profesional atau objektivitas dalam mengambil keputusan atau tindakan. Di situasi ini bisa terjadi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi, finansial, atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewajiban. Adapun pentingnya pengelolaan konflik kepentingan ini ada 4. Yang pertama, mencegah korupsi. Yang kedua, menjaga kepercayaan publik. Ketiga, meningkatkan kualitas keputusan. Dan yang keempat, membangun budaya integritas. Dan cara mengatasi konflik kepentingan ini juga ada 4. Yang pertama itu pengungkapan, di mana individu yang memiliki konflik kepentingan ini harus mengungkapkan situasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu penarikan diri, di mana individu yang memiliki konflik kepentingan dapat menarikan diri dari pengambilan keputusan atau tindakan yang terkait dengan konflik tersebut. Yang ketiga, pengawasan, di mana pihak yang berwenang dapat melakukan pengawasan terhadap individu yang memiliki konflik kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap objektif dan transparan. Dan yang terakhir, regulasi dan kebijakan, di mana pemerintah dan organisasi dapat membuat regulasi dan kebijakan yang jelas terkait konflik kepentingan untuk mencegah dan mengatasi situasi tersebut. Adapun kasus yang saya angkat yaitu konflik kepentingan elit politik lokal dalam proyek pembangunan jalan Provinsi Bengkulu tahun 2017, di mana kasus ini memperlihatkan penyalahgunaan posisi politik sebagai kepala daerah dan jaringan kekerabatan untuk mengumpulkan keuntungan ekonomi secara tidak sah, di mana Gubernur Bengkulu ini memerintah di Dinas PUPR Bengkulu supaya mengkondisikan para pemenang lelang proyek supaya mengikuti keinginannya. Dan dia juga mengancam para birokrat yang tidak memahami keinginannya ini untuk patuh terhadap perintahnya sewaktu-waktu akan diberikan punishment atau sanksi berupa pencopotan atau mutasi jabatan ke tempat kerja yang tidak strategis. Keduanya ini memanfaatkan jabatan tersebut untuk tujuan keuntungan pribadi yang berbeda dengan tugas resmi yang seharusnya. Jadi kesimpulannya, konflik kepentingan adalah situasi di mana kepentingan pribadi seseorang berbenturan dengan tanggung jawab profesional atau publik yang diembannya, di mana konflik kepentingan ini bukanlah sekedar perbedaan pendapat atau pandangan, tetapi situasi di mana terdapat pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik atau profesional yang dapat mengarah pada tindakan yang merugikan pihak lain atau masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Fadila atas presentasinya. Boleh stop sharing dulu? Iya. Oke, kita kasih apresiasi dulu dong untuk Nur Fadila. Ya, atas presentasinya. Kita langsung dulu ke Ananda. Ya, ini karena membahas topik yang sama. Silakan Ananda. Bu, saya pakai 2 device, Bu. Soalnya di laptop tidak kedengaran suaranya. Ya, silakan.
Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Ibu. Selanjutnya saya membahas tentang mengelola konflik kepentingan. Yang pertama, apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah situasi ketika seseorang yang memiliki tanggung jawab tertentu, misalnya sebagai pejabat, pegawai, atau pemimpin, juga memiliki kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi keputusan atau tindakannya. Akibatnya, keputusan yang seharusnya diambil demi kepentingan umum atau organisasi bisa jadi bias karena kepentingan pribadi tersebut. Selanjutnya, apa saja penyebab umum konflik kepentingan itu? Yang pertama, kepentingan yang berbeda. Kedua, kesalahpahaman. Ketiga, nilai-nilai yang bertentangan. Di sini saya akan memberikan studi kasus contoh tentang konflik kepentingan. Seorang pejabat pengadaan barang di sebuah instansi pemerintah ditugaskan memilih perusahaan yang akan menyediakan alat tulis kantor. Namun, salah satu perusahaan peserta tender ternyata dimiliki oleh saudaranya sendiri. Jika pejabat itu tetap ikut memutuskan, ada risiko ia lebih menguntungkan perusahaan saudaranya meskipun perusahaan lain lebih layak. Ini contoh klasik konflik kepentingan, seperti kepentingan pribadi atau keluarga berhadapan dengan kepentingan publik atau instansi. Selanjutnya, cara mengelola atau mengatasi konflik kepentingan. Yang pertama, kita harus transparansi. Transparansi yang dimaksud di sini itu mengungkapkan secara terbuka bahwa ada hubungan pribadi atau finansial yang bisa memengaruhi keputusan. Yang kedua, mengundurkan diri dari keputusan atau recusal, yaitu pejabat tersebut sebaiknya mundur dari proses seleksi atau tender agar tetap objektif. Yang ketiga, aturan dan kode etik. Organisasi sebaiknya memiliki kebijakan tertulis untuk mengatur potensi konflik kepentingan. Yang keempat, pengawasan pihak ketiga. Yang dimaksud dari pengawasan pihak ketiga yaitu keputusan penting sebaiknya diawasi oleh auditor, komite etik, atau tim independen. Kesimpulan mengenai konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan bukan sekedar masalah pribadi, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas suatu keputusan. Sekian yang saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Aspina. Terima kasih. Baik, terima kasih Hananda. Oke. Nah, oke, mana apresiasinya teman-teman? Oke, baik, berkaitan dengan konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan ini berkenan nanti kalau teman-teman kerja ya pasti ada saja konflik kepentingan ya. Jadi misalnya keadaan di lapangan, ada yang minta laporan, bikin bagus seperti ini laporannya nanti. Karena misalnya berkaitan dengan pencairan uang dan sebagainya ya, sudah nanti kita kasih doingan. Nah, apa ini Rafli, saya kasih kau uang ini ada uang 100. Kau bikin laporannya seperti ini gitu ya. Supaya cepat cair uangnya ceritanya. Kita disogok gitu ya. Kita mau saja kita terima gitu. Saya butuh gitu ya. Saya butuh saya ambil saja gitu. Ternyata itu tidak boleh seperti itu karena nanti konflik kepentingan itu ujung-ujungnya adalah kerugian keuangan negara. Ya, banyak itu pengadaan barang dan jasa, ada kegiatan pengadaan barang dan jasa, sudah kasihkan ini dia sepupuku ini gitu ya. Dia sepupuku, dia omku, dia tanteku gitu ya. Misalnya di Undata ya apa nih eh, yang bidan gitu tak usah kasihkan ini saja ini kita mau ada kegiatan apa nih workshop. Sudah nanti ini saja di ini gitu ya. Jadi ada kepentingannya di situ. Jadi kepentingannya untuk keuntungan pribadi. Jadi konflik kepentingan ini rata-rata bagaimana secara pribadi kita untung dari suatu apa ini kegiatan. Biasanya kegiatan itu adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sama kayak dokter-dokter, misalnya obat nih. Obat banyak nih, tapi karena ada konflik kepentingan dia cuma kasih resep merek tertentu ya merek tertentu karena dari merek itu dia dapat untung di situ misalnya padahal yang dia resepkan ini obat baru ada ternyata obat yang sudah mau kadaluarsa istilahnya masih bisa dipakai nih masih 6 bulan lagi masih bukan obat yang sudah apa nih yang sudah lama masuk itu yang dia resepkan. Nah seperti itu kan harusnya kalau yang apoteker misalnya dia misalnya ada istilah first in, first out. Jadi stok obat itu mana obat yang pertama masuk,
itu yang nanti keluar duluan untuk diresepkan. Tapi ternyata, oh ada konflik kepentingan di situ. Apa nih? Pokoknya saya mau resepkan apa nih dan disetujui apoteker kan. Apa ini obat-obat ini yang saya kasih keluar gitu untuk pasien. Padahal itu obat yang baru masuk misalnya. The latest gitu yang baru masuk itu yang diresepkan. Tak boleh seperti itu. Karena tadi ada konflik kepentingan. Makin cepat habis stok itu dia akan ambil obat baru lagi kan. Dia dapat untung lagi seperti itu. Itu contoh-contoh konflik kepentingan. Jadi nanti teman-teman konflik kepentingan ini banyak-banyak nanti mengarah ke apa nih tindak pidana korupsi atau sebelum masuk tindak pidana korupsi itu masuk ke ranah perilaku korupsi. Jadi nanti teman-teman usahakan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi dalam rangka bela negara karena isu-isu kontemporer itu kan salah satu isu yang dihadapi negara ini kan korupsi. Benar kan? Korupsi, narkoba. Jadi korupsi ini merajalela ini, ya, merajalela. Jadi jangan katakan, saya kan cuma golongan dua. No, Anda punya kewenangan di jabatan yang Anda punya gitu. Anda punya kewenangan di jabatan Anda, maka harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ternyata ujungnya adalah merugikan keuangan negara. Bisa ya? Bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada tugas kah? Selain tugas-tugas yang tadi sudah dipaparkan? Sudah tidak ada ya tugas-tugasnya ya, sudah dipresentasikan semua. Oke deh, ada yang mau ditanyakan teman-teman berkaitan penugasan tadi? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan penugasannya? Aman? Aman ya? Jadi Ibu tanya dulu. Kita punya apa ini 4 konsensus dasar. Siapa yang bisa jawab 4 konsensus itu selain tadi 3 orang pertama tadi? Ada 4 konsensus dasar negara kita. Coba siapa yang bisa sebutkan? Selain yang jawab selain Nimade, Rafli sama Damanik sama Jo. Izin Bu, saya mau mencoba menjawab Bu. Iya, silakan Nadia. Kalau tidak salah ingat Bu, 4 konsensus dasar itu ada Pancasila, NKRI, Undang-Undang, sama satunya lupa saya Bu. Ya, Bu. Satunya apa? Siapa yang mau bantu jawab? Satunya apa lagi? Bhinneka Tunggal Ibu, Ika, Ibu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Betul sudah jawabannya itu, Jo? Rafil betul sudah jawabannya? Betul ya? Betul, Jadi Bu. kita punya 4 ya. Ada Pancasila. Pancasila sebagai apa? Sebagai dasar negara, Ibu. Sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa, sebagai ideologi bangsa gitu ya. Pondasi ya, pondasi dasar kita berbangsa bernegara itu adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai apa? Sebagai konstitusi dan landasan Negara hukum Indonesia. tertinggi. Sebagai konstitusi landasan hukum tertinggi gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi NKRI. Apa nih maksudnya NKRI? Bentuk negara yang final dan tidak bisa diubah, Ibu. Jadi bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya nilai-nilai kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan kemandirian gitu ya. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa tuh maksudnya? Semboyan negara Indonesia. Semboyan. Isi nilai di Bhinneka Tunggal Ika apa? Nilai-nilai yang Berbeda-beda terkandung. tapi tetap satu, Ibu. Berbeda-beda tetap satu. Ada nilai toleransi, ada nilai gotong royong, ada nilai keharmonisan, ya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman, kalau Anda mau keliling dunia, tidak ada negara yang sama dengan Indonesia. Ya, kita itu sangat berbeda satu sama lain, sangat heterogen, multikultur, ya, begitu banyak apa ini budaya beda-beda. Ada orang Jawa kah di sini? Coba raise hand dulu. Zainal ini mengaku orang Jawa dia. Oke. Kemudian ada orang Kalimantan? Tidak ada. Ada orang Sulawesi? Mana orang Sulawesi ini?
Coba di apa ini? Jangan begitu. Biasakan coba pakai raise hand di situ. Mana itu raise handmu di situ? Ah, ya. Oke. Ini apa ini? Sulawesi semua ini, Bugis. Nah, kalau Aswar suku apa Aswar? Keren. Hah? Bugis Bu, Bugis Wajo. Ah, Bugis Wajo dia baru dia tidak tanda Wajo Bu. bukan dia tidak angkat tangannya orang Sulawesi. Jadi dia apa Sumatera Wajo dia. Kalau Jo sudah tahu-tahu Jo itu orang Sumatera, iya kan? Nah, Jo orang Medan dia. Medan. Ini rata-rata orang orang selatan gitu ya. Orang selatan ini banyak-banyak. Jadi ini Rafli dari mana Rafli? Bugis Wajo, Bu. Wajo, sama dengan Aswar ini. Jangan-jangan kamu baku tetangga di sana. Ini ikut CPNS, lulus semua di Palu. Ananda, Bugis Bulukumba, Ibu. Bulukumba. Kalau Laudet ya usah kau tanya, pasti dia orang Kendari di sana, orang Sulawesi Tenggara kan? Oke. Kalau Reski, Wajo juga. Kaili Manado, Ibu. Kaili Manado dia, ya. Manadonya di mana? Minahasa apakah? Di Bitung, Ibu. Oh, Bitung. Bitung daerah pelabuhan itu. Nimade pastilah orang Bali dia. Orang Bali Sulawesi, Ibu. Sulawesi. Tapi banyak itu namanya Nimade. Oh, dari mana? Dari Tolai. Pernah ke Bali? Belum. Jadi lahirnya di Tolai, tapi namanya Nimade. Jadi kalau ditanya orang Bali, ya orang Bali gitu. Tapi belum pernah. Jadi ada dulu yang Ibu ajar dokter Made juga namanya. Dokter Made ini jadi Ibu tanya, jadi sering pulang ke Bali. Belum pernah. Bayangkan dia sudah jadi dokter, dia belum pernah ke Bali gitu. Ibu belum pernah ke Bali. Dia orang Tolai sana. Jadi besar, lahir di Tolai gitu ya. Kemudian jadi belum pernah ke Bali. Saya bilang ya itu lihatlah di sana ke Bali. Bali itu bagus ya. Jadi di Bali itu sangat kental eh, apa budayanya. Jadi banyak orang berkunjung ke sana yang dia apa nih dijual itu adalah budaya. Ya, jadi kalau ke Bali itu yang dijual itu adalah budaya, berkaitan dengan materi kita wawasan kebangsaan. Jadi menjaga kelestarian budaya itulah nilai jual dari Bali. Ya, makanya kadang-kadang orang daerah lain kata, ih kita tidak bisa ini apa ini menyamai Bali. Ya, kita tidak bisa menyamai Bali karena kekuatan budayanya Bali. Kita juga bisa menjual apa ini istilahnya kekuatan budaya kita, tetapi dengan budaya kita sendiri. Begitu ya. Jadi kalau di Sulawesi Selatan apa yang di Sulawesi Selatan banyak gitu ya. Ada Toraja gitu ya. Suku-suku yang lain juga banyak. Wajo. Kalau di Wajo itu yang kampungnya panjang sekali kalau kita naik mobil. Benar nggak? Ya toh, pas lihat, ih masih Wajo, masih Wajo, masih Wajo. Panjang sekali dia, ya. Kampung itu panjang dia, membentang sepanjang jalan Trans Sulawesi. Jadi dia memanjang. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman untuk agenda 1 yang paling penting itu adalah nanti bekal dari agenda 1 untuk ke agenda berikutnya nanti adalah teman-teman mampu menganalisis isu, ya. Jadi menganalisis isu yang berkaitan dengan tugas jabatan. Jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan isu. Jadi kalau isu kita selesaikan, tentu akan terjadi peningkatan kualitas kerja, terjadi peningkatan kinerja. Kalau peningkatan kerja kita meningkat, maka akan bagus OPD kita, kinerjanya. Kalau OPD bagus, maka pemerintah daerah khususnya pemerintah Sulawesi Tengah akan bagus menampilkan kualitas layanan pemerintahan dan kualitas kinerja pemerintahan. Nah, kalau bagus Sulawesi Tengah akan mempengaruhi kualitas layanan dan kinerja efektivitas pemerintahan Indonesia. Itu ya. Jadi dari diri kita akan berkontribusi terhadap negara. Bisa dipahami ya? Bisa ya, Ananda ya. Jadi apa yang kita kerjakan nanti akan berkontribusi terhadap perbaikan kualitas layanan. Tentu saja akan impact-nya adalah ke negara. Ya, bagaimana kita sekarang ini teman-teman ini
CPNS itu sudah menjadi bagian dari pemerintah. Ada namanya whole of government, bahwa saya adalah pemerintah, ya. Jadi teman-teman ini sudah tadi kan ada peran. Peran itu kan membuat perencanaan kerja, membuat pelaksanaan kerja, ya, kemudian mengawasi, melakukan pengawasan, menjadi melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan. Ya, urusan-urusan pemerintahan itu yang dijabarkan ke bawah menjadi kegiatan-kegiatan uraian-uraian tugas kita masing-masing. Bisa ya? Nah, jadi nanti untuk masuk agenda 2, agenda 3, teman-teman sudah bisa nanti menganalisis isu. Ya, isu. Nah, jadi contohnya tadi sudah dikerjakan oleh Reski, Nadia dan Hanifah, ya. Jadi nanti teman-teman, jadi jangan katakan, oh, cuma yang disuruh kerjakan itu Rizky, Nadia sama Hanifah saja analisis isu. Torang tidak. Nah, nanti yang seminar rancangan cuma ada orang 3, yang 7 orang tidak seminar. Nah, ya kan, jadi yang lain itu harus tahu gitu. Sudah jadi tahu, oh, kalau analisis isu nanti kita masukkan ke dalam tabel APKL, ya. Nah, kita kasih masuk di APKL, kita analisis aktualnya, problematiknya, halayaknya, layaknya. Nah, kalau misalnya di situ kita analisis, kemudian kita dapatkan nilainya tinggi dan ada beberapa yang sama, susah kita susah kita menentukan prioritas yang mana. Kita masukkan lagi ke dalam tabel USG. Ya, kita USG lagi, kita lihat tingkat urgensinya, seberapa mendesak ini isu untuk segera diselesaikan, kemudian tingkat seriusnya, kemudian tingkat growth-nya, pertumbuhannya. Nah, dilihat dan ditentukanlah mana yang paling tinggi poinnya. Yang paling tinggi poinnya merupakan isu prioritas. Nah, isu prioritas ini yang harus kita selesaikan. Nah, selesaikan caranya kita masukkanlah ke dalam diagram fishbone, supaya kita tahu apa yang menyebabkan terjadinya isu ini. Terlambat pekerjaan proyek, apa yang menyebabkan? Oh, dilihat dari manusianya, oh, dilihat dari mesinnya, oh, dilihat dari metodenya, oh, dilihat dari lingkungannya, environmentnya. Masih ada lagi, itu dari metodenya, dari materialnya, dari maninya, dari budgetingnya, gitu. Kemudian kita analisis. Kita buatlah ide-ide gagasan. Nanti dari ide-ide gagasan akan muncul kegiatan penyelesaian isu. Ya, itu nanti bisa jadi bekal kalian nanti semuanya, ya, 10 orang ini untuk masuk di agenda 3. Ya, agenda 2 nanti berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Nanti agenda 3 masuk di manajemen ASN dan smart ASN. Di situ Anda akan menganalisis isu. Apakah isu masuk manajemen ASN atau smart ASN. Nanti masuk agenda 4 sudah mulai bimbingan sama coachnya masing-masing. Ini kelompok ini coachnya siapa? Belum tahu ya? Tunggu, saya lihat dulu. Bimbingan, karena nanti Rabu kan? Rabu besok itu sudah Kamis, belum. Besok teman-teman masih itu ya, masih masuk agenda 2. Ini kelompok berapa? 1, Kelompok 1 Ibu. ya. Nanti berarti nanti teman-teman akan dibimbing sama Pak Wahab, Bapak ya. Wak- Iya, Pak Wahab nanti yang jadi coachnya. Oke, nanti Ibu bimbing di kelompok 4. Oke, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya, boleh, silakan. Baik, Bu. Terkait analisis isu Ibu yang di Fishbone, kan kemarin Ibu bilang kalau mau buat analisis Fishbone itu pakai 5M tambah 1E. Kalau saya punya tadi kan Ibu cuman pakai 4M dan 1E, itu tidak masalah atau harus ada 5M-nya itu, Bu? Kasih, Bu. Biasanya 5M, kalau mau bagus ada komplitnya 5M. Cuma kadang-kadang kita berpikir ini M yang satu apalagi ya. Sebenarnya ada sih, cuman kita tidak mampu melihat itu dari segi M yang tadi tidak dimasukkan. M yang tidak dimasukkan tadi apa, Nadia? Uang, Ibu.
Money. Iya, Sebenarnya ada kan anggaran kan berkaitan dengan Nadia tadi apa tadi isunya Nadia tadi? belum optimalnya screening gizi, Bu. Belum optimalnya screening gizi. Jadi di situ kan pasti ada berkaitan dengan budgeting kan anggarannya. Jadi anggaran belum tersedianya anggaran khusus untuk screening gizi. Misalnya, jadi belum optimal dia karena belum tersedianya mungkin program untuk apa ini anggaran budgetingnya belum ada di situ sehingga dia belum optimal. Jadi dari money itu anggaran ya uangnya. Boleh nanti dikasih masuk. Nanti juga bisa pakai yang 5S. Kalau misalnya tidak memakai 5M1E, bisa yang 5S itu. Yang S itu yang sistem, skill, supplier, safety, surrounding. Hampir mirip sih, surrounding itu kan lingkungan, ya kan? Skill itu ke man-nya, ya. Supplier itu lebih ke materialnya, kayak gitu-gitu deh. Jadi hampir mirip sih, tapi ada juga yang memilih menggunakan yang 5S. Tadi terserah teman-teman deh mana yang lebih dipahami nanti di dalam apa ini menganalisis isu. Jadi nanti pokoknya nyambung itu antara penyebabnya dengan isunya. Ya, kadang-kadang ada yang bikin tidak nyambung dia isunya apa, penyebabnya apa, itu tidak nyambung nggak nyambung. Tidak ada sama sekali apa ini nyambungnya. Jadi kan harusnya apa ini jika ya kan kayak itu maka akan akibatnya apa gitu. Nah, jadi jika jadi rendahnya pengetahuan tentang screening gizi mempengaruhi kan gitu, mempengaruhi belum optimalnya screening gizi di Undata misalnya seperti itu. Jadi nanti apa nih misalnya labeling ya, labeling makanan apa ini makanan diet gizi misalnya ya bagi penderita diet misalnya belum ada. Boleh. Jadi tidak ada anggaran untuk apa nih labeling misalnya bisa dilihat dari suppliernya ya atau dari material. Kalau ibu sih biasanya pakai 5M1E lebih nyaman gitu ya. Jadi nanti tinggal teman-teman deh mau pilih yang mana nanti ya yang bisa dipahami dengan baik. Yang pasti bukan cuma Rizky, Nadia sama Hanifah yang bisa nanti analisis isu, tapi semuanya harus bisa. Ya, bisa ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Aswar nanti kalau agenda 2 besok ganti layarmu itu pindah kau dari tempat situ. Itu sakit matanya ibu lihat itu. Kalau dapat ibu bude yang ngajar nanti bude cerewet nanti dia lihat itu. Betulan, soalnya Iya. kita ini soalnya ibu ini teman-teman ibu ini ngajar itu dari pagi sampai malam. Tahu enggak dari pagi sampai malam setiap hari. Jadi kalau ada yang berkedip-kedip itu matanya ibu tuh apa rentan sekali sudah. Bayangkan dari ibu ngajar ini dari awal Juli coba sudah mau hampir 2 bulan full ini ngajar dari pagi sampai malam, pagi sampai sore, maghrib, pagi sampai malam, sampai jam 10 malam di depan komputer terus. Jadi kalau ada yang bergerak-gerak itu apa nih matanya kurang bagus jadinya. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada lagi, Rafli. Eh, Laude, jangan terlalu banyak pikiran, Laude. Pokoknya kasih senang hidup ini, Laude ya. Pikiran itu membuat kita bahagia itu adalah pikiran. Dia pikir-pikir dia nih, so ingat kampung halamannya dia kayaknya ini ya. Tapi namanya Laude, tapi lahir di Palu gitu ya. Lahir di Palu itu sakit tahu ya. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita bisa istirahat, teman-teman. Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, oke, baik. Oke ya, jadi teman-teman semua, jadi ingatlah sekali lagi bahwa dari agenda 1, teman-teman itu dibekali, ya yang bisa nanti dimanfaatkan ke agenda berikutnya adalah teman-teman mampu menganalisis isu-isu yang dihadapi di uraian tugas jabatannya masing-masing dalam rangka bela negara. Ya, dalam rangka bela negara. Jadi, bagaimana cara kita membela negara sekarang ini adalah kita memperbaiki kualitas layanan kita, kita meningkatkan kinerja kita. Itulah bentuk bela negara kita saat ini ya. Jadi bagaimana kualitas terbaik deh yang kita kasih
di dalam urusan pekerjaan kita. Bagaimana caranya peningkatan kinerja supaya OPD-nya kita tidak dapat raport merah pada saat ada penilaian kinerja. Oke deh teman-teman semua, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita boleh istirahat ya. Jadi insya Allah kita apa ini sehat semuanya ya. Jadi tolong doakan ibu juga ya untuk selalu kuat karena ibu ini ngajar ini dari pagi sampai malam, pagi sampai maghrib gitu ya, supaya ibu tetap kuat ini menjalankan tugas negara. Karena ini adalah tugas negara. Anda juga ikut pelatihan ini menjalankan tugas negara, ya kan, untuk mempersiapkan diri teman-teman untuk memasuki dunia PNS. Baik, terima kasih semuanya ya atas kerjasamanya. Ibu mohon maaf apabila ada yang kurang dari Ibu ya. Kita tutup sama-sama sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur wabarakatuh. nuhun Ibu. Iya, atur nuhun ya. Oke, Ibu mohon izin live Ya meeting Ibu. duluan ya. Makasih Mbak Ya, Zainal. Iya, siap Ibu. iya. Sama-sama. Baik teman-teman, ya. Jadi kalau ada yang mau close, silakan. Izin keluar. Lanjut lagi. Udah lanjut lagi. Izin keluar. Izin keluar ya.